Hai guys, selamat pagi. Ya, akhirnya ya kita ketemu lagi. Udah lama banget nih gue nggak jadi liturgis di Gloji. Nah teman-teman, bersyukur banget karena pengurus Gloji memberikan gue kesempatan lagi untuk bisa sama-sama nih untuk gue boleh jadi liturgis dan bisa beribadah bareng-bareng. Nah meskipun harus rekamannya di rumah karena nggak boleh keluar rumah, tapi tetap bersyukur karena di tengah situasi kayak gini tetap dikasih kesempatan sama Tuhan untuk bisa melayani Dia gitu. Nah teman-teman, untuk mengawali ibadah ini aku mau ngajak teman-teman untuk kita boleh sama-sama mau tenangkan hati, pikiran, dan diri kita. Kita mau saat teduh sejenak, saat teduh. Amin. Teman-teman, aku undang untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan beribadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Benar teman-teman, bahwa hanya dalam Tuhan saja kita dapat hidup. Pertolongan kita hanya dalam nama Tuhan. Dan teman-teman, saya mau ngajak teman-teman untuk kita boleh menyanyikan lagu Erat Dengan Hatimu. Karena dengan bersama-sama dengan Tuhan saja hidup kita dapat ditolong dan dapat kita lakukan dalam hidup sehari-hari. Betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan kejadianku. Kau menenun diriku serupa gambaranmu.
Sama-sama teman-teman kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih karena begitu baik, begitu besarnya kasih Engkau. Engkau mau Tuhan untuk menolong setiap kami, memimpin setiap kami. Ya Tuhan, sekarang kami datang, kami mau beribadah. Tuhan, kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kiranya ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan yang tolong pimpin setiap kami. Berikan kami hati yang fokus, hati yang siap untuk beribadah. Terima kasih ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, silakan duduk. Saat ini aku mengajak teman-teman untuk kita boleh mengambil waktu kita untuk berdoa lagi. Kita mau akui setiap dosa kita. Apa aja sih yang udah kita lakukan? Apa aja yang sudah kita lakukan yang menyedihkan hati Tuhan? Dosa apapun itu teman-teman, gak ada dosa kecil atau besar. Kita mau akui semuanya di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun karena hidup kita itu sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dia rela memberikan hidup Dia hanya untuk menebus setiap dosa kita. Jika teman-teman sudah siap, aku mau ajak teman-teman untuk kita boleh angkat sebuah pujian, hidupmu berharga bagi Allah. Hidupmu berharga bagi Allah, tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya, sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga.
bahwa hidup kita begitu berharga di mata Engkau. Terima kasih Tuhan untuk begitu besarnya kasih Engkau kepada kami. Engkau rela Tuhan memberikan segala-galanya, bahkan hidup Engkau hanya untuk menebus setiap dosa kita. Ampuni Tuhan setiap kesalahan kita, setiap dosa kita yang seringkali menyakiti hati Engkau, seringkali menyedihkan hati Engkau. Tapi Tuhan, Engkau dengan hati yang begitu baik, Engkau mau Tuhan untuk menebus setiap kami lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan, kami juga boleh Tuhan untuk terus berkomitmen, untuk kami boleh meninggalkan setiap hal-hal buruk yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya teman-teman, aku mau ajak teman-teman untuk boleh bangkit berdiri dan dengarkanlah berita anugerah ini. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini milik kepunyaanku. Benar teman-teman, kita ini adalah punyanya Tuhan. Hidup kita adalah milik Tuhan. Maka itu teman-teman, jangan pernah takut kalau misalnya kita menghadapi hal yang mungkin kita bingung kenapa hal ini harus terjadi. Contohnya seperti sekarang, setiap masalah kita, pergumulan kita, kenapa ya hal ini harus terjadi. Tapi ingat teman-teman, kita ini punya Tuhan yang jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari masalah kita. Tuhan kita itu begitu dahsyat teman-teman. Dia sanggup untuk menolong setiap kita, memimpin hidup kita. Mungkin tiap kali kita bingung kayak kenapa ya Tuhan, hal ini kenapa mesti terjadi sama kita. Tapi teman-teman ingat bahwa Tuhan tidak pernah memberikan ular beracun untuk anak-anaknya. Tuhan tidak pernah memberikan pergumulan atau permasalahan dalam hidup anak-anaknya yang melebihi batas kemampuan anak-anaknya. Jadi teman-teman, kita harus terus percaya, kita percaya bahwa kasih Tuhan begitu besar buat kita, dan Tuhan begitu dahsyat. Allah sanggup untuk memimpin dan menolong hidup kita. Sama-sama kita mau angkat sebuah pujian, yaitu Pelangi Kasih-Nya. Kiranya lagu ini boleh mengingatkan kita ya teman-teman. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatan
apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup ku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Iya, benar teman-teman, bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Teman-teman silakan duduk. Nah, teman-teman, untuk mempersiapkan hati kita untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan, aku mau ngajak teman-teman untuk kita boleh angkat pujian Engkau Maha Tahu. Di lagu ini dikatakan bahwa Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, begitu besar, begitu dahsyat kuasanya Tuhan, dan begitu dekat Tuhan kepada kita, karena Tuhan mengetahui segala hal dalam hidup kita. Sama-sama teman-teman, kita mau angkat pujian ini, kita nyanyikan lagu Engkau Maha Tahu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu, Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Sekali lagi, bawaku mendekat padamu. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Contoh Kori. Selamat pagi teman-teman Gloji. Hari ini kita mau membahas satu bagian dari Mazmur 139. Ini adalah salah satu Mazmur favorit, banyak lagunya ya. Kemanakah aku dapat pergi? Ya, salah satu lagu yang seperti itu. Atau selidiki aku, lihat hatiku. Nah,
Aku harap setelah kita sama-sama belajar dari teks ini, kita nanti besok-besok nyanyi lagu itu tuh kita bisa lebih mengerti. Ya, sekarang kita baca dulu Mazmur 139 ayat 1 sampai 6, setelah itu kita berdoa. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Doa di Hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Kau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Kau mengurung aku, dan Kau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Mari kita berdoa. Pada saat pagi hari ini di hadapan Engkau Allah yang Maha Tahu, ketahuilah hati kami Tuhan. Lihat hati kami, tolonglah kami untuk kami dapat mengerti dan juga melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, Roh Kudus yang tolong. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu Gloji pernah mengadakan sebuah survei singkat ya di IG story-nya Gloji. Ya. Ada beberapa pertanyaan, salah satu pertanyaannya adalah kalian pada suka drakor gak? Terus ternyata sebagian besar dari respons itu adalah suka drakor ya. Suka drakor it's okay, karena memang drakor itu dari segi cerita, alur cerita, dan pesannya, dan sangat relate dengan kehidupan sehari-hari. Isu yang diangkat juga isu-isu yang sensitif, bahkan seperti kesehatan mental, atau bahkan perceraian seperti itu. Nah, ngomong-ngomong perceraian nih, teman-teman. Salah satu kasus perceraian artis Korea yang sangat fenomenal dan ini sangat membuat cukup berdampak ya kepada para K-popers atau para drakors gitu ya. Itu adalah ketika berita perceraiannya Song couple. Benar nggak? Kenapa? Karena Song couple itu kayak pasangan yang benar-benar ideal gitu. Prianya ganteng banget. Kemudian Song Hye Kyo-nya tuh cantik sekali, dia itu bukan superfood, kalau makanan kan superfood seperti daun kale itu superfood ya, karena wah kandungan gizinya luar biasa. Nah kalau ini tuh Song Hye Kyo tuh cantiknya luar biasa, dia tuh artis super cantik, super beautiful. Jadi ketika mereka menikah, wah itu heboh tuh, seneng. Tapi ketika mereka bercerai itu luar biasa hebohnya tuh, sampai bener-bener kayak banyak banget gitu ya di media sosial, kenapa bercerai dan seterusnya dan seterusnya. Nah, teman-teman, yang namanya bercerai itu mereka itu mengalami proses hukum. Karena perceraian itu barangnya hukum ya, produknya hukum gitu. Jadi, kalau seseorang sudah berurusan dengan hukum, biasanya mereka akan bertemu dengan dua pejabat. Yang pertama adalah polisi, tapi itu kalau melakukan tindakan kejahatan ya, seperti pembunuhan, percurian, perampasan, dan seterusnya. Tapi kalau misalnya lebih privat, ranahnya seperti perceraian itu nggak akan ketemu polisi sih. Kemudian ujung-ujungnya yang pasti akan ketemu dengan hakim. Nah, dua profesi ini ya, dua pejabat ini polisi, hakim, harap-harap kalian ada di antara kalian yang mau menjadi polisi atau hakim, ya. Kemudian menjadi seorang anak Tuhan yang bersinar di tengah-tengah dunia hukum yang terlalu gelap itu. Nah, dua orang ini tugasnya apa? Kewenangan dia apa? Kewenangan mereka adalah mereka tuh menyelidiki. Mereka menyelidiki. Teman-teman tahu nggak sih menyelidiki itu apa? Menyelidiki itu maksudnya mencari kebenaran. Mencari kebenaran itu mereka punya skillnya, mereka punya ilmunya, mereka punya tekniknya, strateginya, mereka punya caranya. Wah, pokoknya mereka tuh belajar tuh selama berapa tahun. Ada pelatihannya, ada cara-caranya yang tentunya nggak diketahui oleh orang awam ya. Karena kalau diketahui oleh orang awam nanti orang awam bisa menyabotase atau melakukan menghilangkan jejak atau apa dan sebagainya. Jadi mereka tuh benar-benar mencari kebenaran. Berapa tahun yang lalu aku pernah menulis nih tentang tindakan penyelidikan dan dalam tulisan itu aku mengutip seorang ahli hukum, perkataan ahli hukum, ya dia sangat terkenal sekali, dia berkata seperti ini. Penyelidikan itu merupakan usaha untuk mendekati kebenaran yang tidak akan pernah bisa mencapai 100% benar. Menarik ya. Kenapa? Karena ahli hukum itu melanjutkan, karena katanya, tidak seperti Tuhan yang Maha Tahu, pengetahuan manusia itu terbatas. Yakni pengetahuan para polisi dan bahkan si hakim sendiri itu terbatas.
Makanya tidak heran di dalam sejarah hukum Indonesia, wah sudah sangat banyak kisah tentang kesalahan penyelidikan. Dan yang paling legendaris adalah kisah tentang Sengkon dan Karta. Kalian nanti bisa googling abis ibadah gloji, Sengkon Karta siapa sih? Terus Sengkon dan Karta mukanya kayak apa? Mereka kenapa? Mereka itu adalah orang-orang yang didakwa melakukan pembunuhan. Mereka adalah orang-orang yang divonis bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan suami istri di Bekasi. Dan karena itu mereka dipenjara dong 5 tahun. Ya, 5 tahun dari tahun 1977 sampai 1982. Ternyata setelah mereka selesai menjalani hukuman, barulah terbukti, barulah ketahuan. Ternyata bukan mereka pembunuhnya. Jadi 5 tahun yang sia-sia banget gitu. Kesalahan ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan dari para penyelidik. Ya, polisi dan hakim. Ya, itu wajar lah ya. Ini contoh sederhana yang sehari-hari yang dekat dengan kita, yang menunjukkan bahwa memang betul terbatas sekali pengetahuan manusia tentang diri orang lain. Pengenalan manusia terhadap diri orang lain, bahkan sebenarnya pengenalan manusia terhadap dirinya sendiri ya, itu terbatas dan parsial. Parsial itu seperti apa? Parsial itu maksudnya seperti ini. Tidak utuh. Misalnya ketika Losa bawa ini ya, terus Losa tanya, kalian tau nggak ini botol minum aku warnanya apa? Biru, 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 ini ada tulisannya Lause tapi tulisannya rata. Terus ada gambar titik airnya. Terus Lause yang melihat dari sisi sini, terus ini kan ada tulisannya ya, tulisannya Tupperware, tapi timbul gitu. Terus Lause bilang, Lause berdebat, berantem sama kalian. Enggak, orang tulisannya timbul kok, terus gak berwarna. Enggak Lause, itu botol minum Lause, tulisannya berwarna, ada titik airnya, dan rata. Enggak, orang di sini timbul dan tidak berwarna. Nah itu kayak gitu, parsial. Parsial itu ngeliatnya setengah-setengah gitu. Ya, semua part ini, part ini, part ini, part ini, part ini, part ini gitu. Nanti kalau ada orang yang lihat dari atas, jawab, warna botol minum Lause apa? Merah aja sih, merah aja ada tulisannya Eko. Tupperware gitu, timbul, wah beda lagi. Semuanya benar. Tapi karena lihatnya cuma parsial, jadinya ya kayak gitu kan, beda-beda gitu. Bisa berantem gara-gara hal seperti itu. Ya, karena manusia memang tidak sanggup mengetahui atau mengenali orang lain secara sempurna dan utuh. Kita semua kan seperti itu juga ya. Kita di Gloji bertahun-tahun bersekutu bareng-bareng, kita pelayanan bareng-bareng, kita makan bareng, kita main bareng, olahraga bareng. Kadang kita kalau retret tidur bareng gitu. Tapi tetap saja kita nggak bisa kenal teman-teman kita tuh dengan sempurna dan utuh. Tidak bisa. Makanya tidak heran kita bisa saling salah paham. Survei singkat yang dilakukan oleh Gloji melalui IG story-nya ya, salah satu pertanyaannya adalah seperti ini. Kalian pernah nggak di sini di misunderstood? Dan menarik sekali, jawabannya adalah 100% pernah. Terus responnya gimana pas di misunderstood? Rasanya seperti Iron Man, menjadi Iron Man. Rasanya gemes banget, rasanya marah banget, tapi cuma nggak bisa ngomong, cuma bisa nangis. Ya memang seperti itu. Tidak heran kita bisa saling salah paham, karena memang pengetahuan kita terhadap orang lain itu tidak bisa sempurna dan tidak bisa utuh. Nah, tapi teman-teman, sedangkan Tuhan itu maha tahu. Kalau manusia itu pengetahuannya, pengenalannya terhadap orang lain itu tidak sempurna, tidak utuh, itu tidak seperti itu dengan Tuhan. Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha tahu. Ya, seperti apa kemahatauan Tuhan itu digambarkan oleh pemazmur dalam Mazmur 139 ini. Ya, teman-teman kalau teman-teman lihat ayat yang ke satu itu, nah teman-teman lihat ya. Ayat yang ke-1 belum apa-apa langsung tulisannya Tuhan. Engkau, terus ayat 2 depannya engkau, masih ayat 2 engkau, ayat 3 dimulai dengan kata engkau banyak gitu. Teman-teman ini satu tata cara penulisan yang menarik. Kenapa? Karena kalau dalam bahasa Ibrani, biasa orang Ibrani kalau nulis tuh yang muncul pertama kata kerjanya dulu. Tetapi ini yang muncul pertama itu subjeknya dulu. Berarti dia ingin menekankan sekali bahwa Tuhan, engkau. Tuhan. Kenapa Tuhan? Tuhan itu ayat 1 menyelidiki, ya. Ada pemazmur menggambarkan itu dengan sangat makin lama makin mendalam ya. Kata pertama yang dia pakai itu menyelidiki. Menyelidiki itu kata aslinya hakar, itu adalah kosakata hukum. Kosakata hukum yaitu maksudnya fase di mana
orang-orang yang seperti penyelidik ya, itu dia mencari tahu, kemudian berusaha membuktikan dan seterusnya dengan satu penyelidikan yang sangat diligent dan difficult probing, tapi kemudian berakhir dengan result yang bagus. Hasilnya itu bagus sekali, berakhir dengan suatu hasil yang baik sekali. Nah, itu menyelidiki. Nah, kemudian nggak stop sampai kata menyelidiki. Pemasmur pakai kata mengenal. Teman-teman, kata mengenal ini nih ya, di Alkitab nih, ini tuh unik. Kenapa? Karena kata mengenal bahasa aslinya yada ya, yada. Kata itu adalah kata yang dipakai untuk menggambarkan hubungan suami istri. Relasi antara suami istri itu seperti apa? Mungkin kalian pernah lihat deh di rumah mama papa tuh ya gimana. Mama papa itu udah pada saling paham lah gitu. Mungkin mama di rumah udah tahu, si papa mah emang orangnya begitu. Mama udah tahu papi tuh senangnya makannya yang nggak pedes, dia mah nggak bisa makan pedes. Kalau makan pedes langsung perutnya bergelora gitu. Jadi mama masakannya dipisahin tuh. Kita suka pedes, papa nggak bisa makan pedes, jadi masakannya dipisahin. Nih ayam goreng yang ada cabai, nih ayam goreng yang nggak ada cabai. Oh terus papi udah tahu deh mami orangnya kayak gitu, nggak bisa ngelihat yang darah-darah, nanti papi aja deh yang bersihin kalau ada noda-noda darah atau apa-apa segala macam gitu. Itu pengenalan yang mendalam. Kenapa? Karena udah sering bersama-sama, bertahun-tahun itu bersama, banyak mengalami pengalaman bersama. Kemudian arti kata yada itu juga maksudnya mengerti, understand gitu. Makanya suami istri itu bisa saling understand, bisa saling memahami. Karena mereka udah saling kenal, punya banyak pengalaman bersama-sama, udah ribut terus baikan, akhirnya sama-sama ya sama-sama bisa mengerti gitu ya, sama-sama bisa mengerti. Kemudian kata arti yada lainnya adalah feel. Feel itu maksudnya bisa merasakan gitu, bisa empati lah ya. Makanya kalau papa sakit, mama itu bisa, ya walaupun dia sendiri juga sakit, tapi dia ngerawatin papa kayak gitu. Karena bisa feel. Terus kalau misalnya papa lagi kenapa-kenapa, mama bisa ngerti kayak gitu. Nah, kira-kira seperti itu tuh gambaran kata yada. Ya, kalau tadi kan kata yang dipakai hakar, menyelidiki itu kayak kosakata hukum ya. Tapi itu saja sudah dilakukan dengan difficult, dengan excellent, dengan diligent dan berakhir dengan result yang bagus. Yang kedua adalah yada, mengenal, memaklumi, memahami, bisa empati, Tuhan bisa rasa kita gitu. Bisa merasakan apa yang kita rasakan. Kemudian yang ketiga adalah dalam ayat yang kedua, engkau mengerti. Mengerti. Kata yang dipakai adalah mengerti. Mengerti itu maksudnya kayak gini. Ini kata aslinya bin. Bin itu maksudnya pengetahuan yang superior, yang tidak hanya mengumpulkan data, tetapi benar-benar mengetahui secara utuh. Benar-benar mengetahui secara utuh, itu bin. Dan ini cuma bisa Tuhan doang, karena superior knowledge ya. Itu cuma bisa Tuhan doang yang bisa melakukan itu. Jadi kemahatauan Allah itu digambarkan oleh pemazmur dengan 3 kata ini. Pertama hakar, menyelidiki. Kedua mengerti, mengenal ya, mengenal. Seperti suami istri, bisa mengerti, bisa paham, bisa saling tahu, bisa udah ngerti lah, udah tahu lah dia orangnya kayak apa, ngerti gitu, bisa merasakan. Kemudian yang ketiga adalah kata mengerti atau kata bin. Itu yang tadi lawan dari pengetahuan yang parsial. Nah, kata bin ini adalah pengetahuan yang utuh. Pengetahuan yang utuh. Ya. Kemudian bahkan ayat yang ketiga dikatakan gini. Ayat yang ketiga ya. Yang ketiga. Ayat yang ketiga ya. Segala jalanku. Kalau aku berjalan dan berbaring, kau maklumi. Segala jalanku kau maklumi. Ya. Kata yang dipakai adalah maklumi ini, menyebarkan. Berarti bahkan Tuhan itu tahu gitu. Tahu banget sampai Tuhan itu tahu. Karena menyebarkan itu kan, ya dia tahu kalau orang menyebarkan benih gitu ya. Dia tahu, kesini. Itu saking taunya gitu. Jadi kata yang dipakai itu maklumi. Ya, udah tahu gitu. Nah, seperti itu tuh kemahatauan Allah ya. Lalu pertanyaan yang kedua nih. Apa sih yang Tuhan ketahui? Kita lihat satu-satu ya. Ayat yang kedua, kalau aku duduk atau berdiri. Duduk atau berdiri ini, kalau kita ingat ya Mazmur 1,
Ada yang kata-katanya seperti ini ya. Berbagailah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jadi ketika duduk, berdiri, berjalan itu sebenarnya memberikan penekanan kepada para pembaca bahwa posisi duduk dan berdiri itu menentukan posisi hatimu, kecenderungan hatimu itu di mana. Jadi ketika dikatakan engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri itu artinya kayak gini, Tuhan engkau tahu kecenderungan hatiku itu apa. Kemudian yang selanjutnya, nih, engkau mengerti pikiranku. Pikiranku itu bahasa aslinya yang dipakai itu artinya adalah seperti segala maksud, segala tujuan, cita-cita, kerinduan, keinginan, segala pergumulan, segala pikiran, segala pertimbangan, itu Tuhan tahu, kecenderungan pikiran. Terus dikatakan lagi, ditambahin pikiranku dari jauh. Bahkan untuk pergumulan, cita-cita, keinginan, kerinduan, bahkan yang kita sendiri susah untuk mengenalinya, susah untuk mengungkapkan itu Tuhan tahu. Apalagi yang Tuhan tahu, yang ayat yang ketiga, kalau aku berjalan dan berbaring. Berjalan dan berbaring itu adalah berjalan. Kalau aku berjalan dan berbaring ayat yang ketiga ya, itu adalah satu gambaran tindakan. Tindakan si pemazmur kalau dia mau berjalan atau berbaring itu tindakan dia. Jadi di sini juga menekankan Tuhan itu mengetahui segala tindakan kita, ya, segala tindakan kita. Kemudian apa lagi yang diketahui? Perkataan ayat yang keempat. Bahkan sebelum lidahku mengeluarkan perkataan Tuhan, engkau telah ketahui. Kemudian ayat yang kelima bilang gini, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku. Artinya apa? Belakang dan depan ini adalah suatu idiom bagi orang Ibrani, yaitu untuk menekankan frame waktu. Maksudnya gini, belakang dan depan itu adalah kata-kata untuk menunjukkan masa lalu dan masa depan, itu Tuhan tahu. Masa laluku dan masa depanku, Tuhan tahu. Tuhan tahu ya. Kemudian, jadi di sini sampai sini, ayat 1 sampai 6 itu, kita sudah mengetahui apa? Yaitu satu yang pertama, kemahatauan Tuhan itu seperti apa? Digambarkan kata menyelidiki, digambarkan dengan kata mengenal, yada ya, mengerti, merasakan. Gitu. Kemudian yang ketiga, bin, wow itu pengetahuan yang utuh gitu. Dan tiga-tiganya memakai tenses perfect. Perfect itu maksudnya benar-benar engkau telah mengetahui, engkau mengenal aku dengan sempurna. Gitu. Kemudian yang diketahui apa? Yang diketahui kecenderungan hati kita. Kemudian yang diketahui apa? Pikiran kita bahkan yang jauh. Kemudian yang diketahui apa? Segala tindakan kita dia tahu. Kemudian apa yang diketahui lagi? Perkataan kita, bahkan sebelum keluar nih dia udah tahu. Kemudian apa lagi yang dia tahu? Masa lalu dan masa depanku engkau tahu. Kalian sampai sini merasa apa? Apakah merasa, oh my God Tuhan, begitu indahnya ya. Tuhan tahu semua. Atau kalian merasa, serem banget, kayak berasa di stalking gitu. Kalian merasa yang mana? Apakah Tuhan maha tahu? Ya, dia maha tahu, dia tahu semuanya, tapi dia mau mengerti kamu, dia mau merasakan apa yang kamu rasakan, dia mau memahami, dia mau mengerti dengan sempurna. Untuk apa? Apakah untuk kepo, untuk sekedar stalking begitu, untuk sekedar melihat nih kapan nih dia melakukan kesalahan? Tidak. Tapi untuk apa? Ternyata ayat yang ayat yang ke-5 dikatakan dari belakang dan di depan engkau mengurung aku ya. Mengurung itu menggunakan kata ini loh, maksudnya mengepung. Nah, jadi kalau zaman dulu orang Israel itu di taman di dunia timur dekat kuno, kalau mereka berperang itu mereka suka mengepung kota. Kota kan ditutup sama tembok kota ya. Nah, kemudian kalau mereka mau attack satu kota, maka musuhnya ini akan mengepung kota itu ya. Jadi orang di dalam kota nggak bisa keluar, nggak bisa masuk, dikepung. Nah, pada saat melakukan pengepungan mereka akan menaruh perhatian 24 jam terhadap pintu kota itu, apakah bergerak, apakah ada orang yang keluar masuk, apakah ada orang yang berusaha melarikan diri dari atas tembok. Ada pengamatan 24 jam, ada usaha yang sangat keras, ada benar-benar ada benar-benar every effort gitu, sangat keras gitu untuk menjaga supaya tidak ada yang kabur. Memang
kata-kata yang dipakai itu luar biasa ya. Maksudnya itu menggambarkan Tuhan itu 24 jam memperhatikan kita. Tuhan itu effort untuk terus tremendous blessing from God. Maksudnya terus care sama kita, untuk terus memperhatikan kita. Seperti itu ya, tremendous blessing. Artinya untuk memberkati kita. Apalagi berkat ini tuh digambarkan di dalam ayat yang kelima, engkau menaruh tanganmu ke atasku. Kalau dari budaya Israel itu, kalau orang menaruh tangan di atas kepala orang, itu artinya memberkati. Berarti Tuhan itu Maha tahu, Dia tahu kita, Dia mengerti kita, Dia melihat kita dengan utuh, segala hati kita, segala pikiran kita, segala tindakan kita, segala perkataan kita, setiap waktu, masa lalu, masa depan, bukan untuk nakutin, bukan untuk kepo, bukan untuk stalking, bukan, tapi untuk apa? Untuk dengan sempurna menolong kita, memberkati kita. Tremendous blessing. Ya. Super intending care. Yang benar-benar care. Tuhan tuh Maha tahu, bukan untuk menakuti kita, tapi Dia Maha tahu untuk terus memperhatikan kita, care sama kita, memelihara kita. Makanya kemudian ayat yang ke-6, pengetahuan ini ya Tuhan terlalu ajaib, aku tidak sanggup mencapainya. Karena memang cuma Tuhan doang yang bisa melakukan itu. Itu poin yang pertama ya, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha tahu. Nah teman-teman, dari sini kita menyadari Tuhan itu Maha tahu dan mengenal kita secara sempurna dan utuh. Pengetahuan Tuhan yang begitu luar biasa, Tuhan tahu semua ya. Bukankah ini menjadi satu penghiburan yang melegakan hati kita? Bahwa Tuhan itu tahu, Tuhan itu kenal, Tuhan itu paham, Tuhan itu mengerti hidup kita sampai dengan utuh, sampai kedalaman hati kita, kedalaman pikiran kita. Manusia mungkin tidak mampu mengerti kita, perbuatan kita, motivasi kita yang sebenar-benarnya, makanya manusia bisa saja menghakimi dan memberi stigma yang negatif kepada kita ketika mereka salah paham kepada kita. Ya, misalnya seperti suatu kali kita kedapatan marah, kita langsung dicap pemarah. Satu kali langsung pernah di satu gereja gitu ya, beresin bangku. Langsung itu dulu waktu mahasiswa praktek ya, gereja kecil ya, beresin bangku tiap malam untuk besok paginya ibadah. Tapi ada seseorang yang berkata sama Lose bahkan dikatain gitu ya, nggak pernah bantuin beresin gereja. Ya karena dia nggak lihat Lose beresin bangku seperti itu. Itu namanya disalahpahamin seperti itu. Nah kalau misalnya disalahpahamin oleh orang yang nggak deket sih santai aja ya. Ya udahlah biarin aja, siapa sih dia, nggak penting juga gitu. Tapi kalau disalahpahamin sama orang yang benar-benar kita deket gitu ya, kayak sama orang tua, saudara-saudari, pasangan, teman, dosen, jemaat atau majelis, itu nggak enak gitu. Nggak enak, rasanya seperti menjadi Iron Man. Kita coba untuk oke-oke aja, tapi padahal kita nggak oke-oke aja, ya. Ketika seorang yang aku hargai, aku respect, kemudian kok dia salah memahami tindakan dan niatan aku ya, aku tuh nangis juga gitu. Nangisnya tuh sampai pernah ya, ini udah gede ya, maksudnya udah gede, bukan waktu masih remaja atau masih pemuda. Ini udah waktu itu di seminari gitu, disalahpahamin sama seorang yang benar-benar aku respect. Itu di tempat tidur aku nangis. Nangis itu sampai nggak bisa ngomong, malam-malam mau tidur ya, tapi nggak bersuara sih. Nangis tuh sampai kayak nangis aja sampai nggak bisa ngomong. Itu sampai dadanya tuh sampai sesek sekali seperti itu, ya, nggak bisa ngomong lagi. Tetapi sekarang teman-teman, ketika kita tahu Tuhan itu Maha tahu, Tuhan itu tahu kita dengan sempurna dan utuh, kita bisa merasa lega karena Tuhan tahu yang sebenarnya. Lega sekali. Sama seperti ketika kita cerita sama orang yang kita percaya, kemudian dia tidak judging kita, dia bisa empati sama kita, I feel you, gitu. Ya. Sama seperti kita datang kepada konselor, ya, Lose pernah datang ke konselor waktu di seminari, ada konselor sekolah gitu, datang, nggak bisa ngomong apa-apa tuh, tapi dia namanya konselor kan, punya strategi, punya taktiknya, punya hal-hal teknisnya lah untuk menggali. Akhirnya dia bisa membahasakan bahkan yang Lose nggak bisa ngomong gitu. Dan disitu cuma bisa nangis karena merasa ya Tuhan akhirnya ada orang yang ngerti, Tuhan akhirnya ya ada juga yang ngerti ya itu, dan dia nggak judging. Teman-teman, dikenal dengan baik, dimengerti, dipahami, itu suatu kelegaan, itu suatu penghiburan. Suatu penghiburan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan tahu segalanya. Ya. Jadi ketika kita nanti disalahpahamin sama orang,
kita bisa dengan lega bilang, Tuhan, Engkau yang tahu. Aku nggak bermaksud jahat seperti yang dituduh seperti itu. Oke, sekarang kita masuk yang kedua. Setelah pemazmur bilang Tuhan Engkau Maha Tahu, gitu ya. Tuhan Engkau Maha Tahu. Yang kedua ayat yang ke ini, yang ketujuh sampai ayat yang ke 18. Bagian yang kedua, 7 sampai 18. Selain menggambarkan Tuhan Maha Tahu, pemazmur juga menggambarkan Tuhan itu Maha Hadir. Ya, ayat 7 dikatakan seperti ini. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Itu bukan suatu pertanyaan, teman-teman. Itu suatu wondering. Itu suatu wondering. Kemana ya aku dapat pergi menjauhi Engkau, Tuhan, menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Ayat 8. Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempatku di dunia orang mati, Engkau ada di situ. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kejaman di ujung laut, juga di sana tanganmu menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Ya, apa ini artinya? Artinya adalah opposite, ya, yaitu sampai di langit, sampai di dunia orang mati, Seol. Itu kan opposite banget tuh, lawan kata banget. Terus jika aku terbang dengan sayap fajar, fajar itu terbit di mana? Timur ya. Atau aku membuat kedaman di ujung laut. Bagi orang Israel tuh ujungnya laut itu berarti arah barat. Jadi mau kemana? Mau di langit maupun di dunia orang mati, Engkau ada. Aku nggak bisa lari. Engkau ada, gitu. Engkau ada bagiku. Mau di timur, mau di barat, sampai ke barat itu Engkau ada bagiku. Bahkan dalam kegelapan, ayat yang ke-11, 12, 13, ya, dikatakan, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, terang sekelilingku menjadi malam. Maka kegelapan tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan seperti terang. Kegelapan yang seperti apa sih? Kegelapan yang bahkan orang susah untuk mencarinya itu di mana? Ketika pemazmur itu dibentuk di dalam kandungan ibunya, ayat 13. Ayat 15, ketika tulang-tulangku tidak terlindung bagimu, ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, direkam bagian-bagian yang paling bawah. Ayat 16, matamu melihat selagi aku bakal anak itu embrio, ya. Zaman sekarang mah udah ada rekaman deh, bayi dari embrio sampai dia jadi besar itu udah bisa direkam, udah bisa dilihat. Tapi kalau zaman dulu, zaman si pemazmur, mana ada teknologi kayak begitu kan. Jadi perkembangan sebuah janin di dalam kandungan ibu itu adalah suatu tempat yang tidak bisa diselami, tidak bisa diraih gitu. Tapi bahkan di tempat seperti itu saja Tuhan itu ada, Tuhan itu hadir bagi si pemazmur. Bahkan hari-hari pemazmur aja sebelum dia lahir tuh Tuhan udah tahu semua, Tuhan udah menentukan semuanya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari sini teman-teman? Ayat 18 dikatakan, jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir, apabila aku berhenti masih saja aku bersama-sama engkau. Bersama-sama, kata yang dipakai adalah im. Im itu Immanuel. Im itu bersama-sama, kemudian dalam perjanjian baru itu Immanuel, yaitu Tuhan beserta kita. Itu adalah Yesus ya. Sampai segitunya loh Tuhan tuh hadir bagi kita manusia. Bahkan dalam dunia yang gelap, itu Tuhan mau hadir. Jadi apa? Dari sini kita bisa belajar. Seperti itulah kedalamnya kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Kalau tadi bagian pertama dikatakan Tuhan itu mengetahui, dia tahu buruk-buruknya kita, dia tahu masa lalu kita, dia tahu semua kegagalan, kesalahan kita. Tapi kemudian bagian yang kedua dikatakan, Tuhan kau tetap hadir bagiku. Ini adalah gambaran dari Tuhan itu tidak pernah menyerah dalam kehidupan kita. Teman-teman, ini jelas penghiburan ya bagi kita. Siapa di sini di sini yang tidak mengalami ketakutan ditinggalkan Tuhan. Setiap kita punya rasa takut itu, kita takut ditinggalkan Tuhan. Kenapa? Karena budaya kita membentuk kita untuk dengan bebasnya meninggalkan orang ketika kita tidak tahan lagi dengan sikap dia. Kalau misalnya kita udah gak tahan dengan sifat seseorang, biasanya kita meninggalkan dia tuh. Kita bisa delete kontak, kita bisa unfriend, kita bisa block IG-nya, kita bisa, atau kalau misalnya masih mau kontak, masih sering ketemu tapi gak mau ngomong lagi, gak mau berurusan lagi, kayak gitu. Ya karena memang itu default mechanism, self-defense mechanism setiap orang. Kalau ada orang yang menyakiti, otomatis orang itu akan meninggalkan. Tetapi di sini dikatakan Tuhan itu tidak meninggalkan kita. Sekalipun Tuhan tahu kita dengan sempurna. Teman-teman, ini adalah unconditional love dari Tuhan buat kita.
Nah, sebagai penutup respons kita gimana? Ayat 7, ayat yang ke-20, 19 sampai 24. Tetapi yang paling terkenal adalah selidikilah aku ya. Selidikilah aku ya Tuhan, kenalah hatiku, ujilah aku, kenalah pikiranku. Lihatlah apaku jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ini menjadi respon dari pemazmur. Tuhan, Engkau maha tahu, Engkau mengetahui diriku dengan sempurna dan utuh, dan Engkau mau terus hadir bagiku, sekalipun Engkau sudah tahu semuanya tentang diriku. Sebab itu aku berdoa, Tuhan, selidikilah aku, lihat hatiku terus. Apakah aku mulai jalanku salah? Dan tuntunlah aku Tuhan kembali di jalan yang benar. Teman-teman, waktu kita terbatas banget, ini mazmur yang sangat indah sekali penggambarannya. Tapi pesannya yang tadi, Tuhan itu tahu kita dengan sempurna, tapi Dia tetap hadir bagi kita. Sebab itu marilah respons kita ialah yang tadi, Tuhan selidiki hatiku, mari kita untuk terus terbuka pada Tuhan. Minta Tuhan terus selidiki kita, supaya kita tetap ada di dalam jalannya Dia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kami sudah belajar dari Mazmur 139 ya Tuhan. Kami sama-sama belajar tentang Allah yang Maha Tahu. Allah yang mau tahu kami, yang mau kenal kami, yang mau understand kami, feel kami. Allah yang mau tahu seluruh kehidupan kami dengan sempurna. Hati kami, pikiran kami, perkataan kami, tindakan kami, dan bahkan masa lalu dan masa depan kami, Kau sudah tahu semua. Bahkan ya Tuhan, dari dalam perut ketika kami belum ada yang belum hadir, hari-hari kami belum ada, tapi Tuhan sudah tahu dan Tuhan mau hadir. Tuhan mau hadir dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk hari ini kami udah belajar itu. Kalau Tuhan Maha tahu, Tuhan tahu kami, tapi Tuhan mau terus setia hadir dalam hidup kami. Sebab itu doa kami satu. Selidikilah kami ya Tuhan, lihatlah hati kami, lihat batin kami, uji pikiran kami, lihat apakah jalan kami serong ya Tuhan. Dan kiranya Engkau menuntun kami di jalan-Mu yang benar ya Tuhan, di jalan-Mu yang kekal. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk kesetiaan Tuhan yang unconditional. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih untuk Contoh Kori atas pemberitaan firman Tuhannya. Kiranya Tuhan yang terus memimpin untuk pelayanan Contoh Kori ke depannya. Teman-teman, saat ini aku mau ngajak teman-teman untuk kita boleh mempersiapkan persembahan juga. Persembahannya bisa ditransfer ke rekening gereja atau yang ada barcode yang ada di layar ini. Nah, teman-teman, aku juga mau ngajak teman-teman untuk kita boleh bangkit berdiri. Kita mau mendoakan sebuah pokok doa. Kita mau berdoa untuk bangsa Indonesia ini. Kiranya Tuhan yang boleh kembali membantu untuk bangsa Indonesia ini kembali bangkit. Bukan cuma dari pandemi doang, bukan cuma dari corona doang, tapi benar-benar semuanya. Kayak untuk masyarakatnya, pemerintahnya. Kita berdoa sungguh-sungguh untuk negara kita ini kiranya boleh kembali dipulihkan sama Tuhan gitu. Yuk sama-sama teman-teman kita mau berdoa untuk hal ini. Ya Bapak, kami mau serahkan Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami mau serahkan setiap permasalahan, setiap hal-hal Tuhan yang mungkin terjadi di negara ini Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintahnya, Engkau memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan Tuhan untuk boleh mengambil sebuah keputusan. Begitu juga untuk masyarakat-masyarakatnya, Engkau yang berikan masyarakat Indonesia ini juga hikmat dan kebijaksanaan Tuhan untuk boleh mengambil langkah untuk dalam kehidupan mereka sehari-hari juga Tuhan. Dan kiranya Tuhan, baik masyarakat ataupun pemerintahnya juga boleh memiliki satu tujuan yang sama Tuhan untuk kembali membangkitkan bangsa Indonesia ini Tuhan. Kiranya Engkau yang terus memimpin, memulihkan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami serahkan bangsa Indonesia ini dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang pimpin setiap dari kami ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, yang nama-Mu kami sudah berdoa.
Teman-teman, saya undang untuk tetap bangkit berdiri. Kita mau mengikrarkan pengakuan iman rasuli secara perlahan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman, kita mau mengakhiri ibadah kita ini. Kita mau kembalikan segala puji, hormat, dan syukur kita kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, kami telah diberkati di dalam ibadah pada hari ini. Dan sekarang kami akan pulang. Mari teman-teman Gloji, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah kiranya di dalam kasih setia Allah Bapa, di dalam kasih anugerah Yesus Kristus, di dalam penghiburan dan pertolongan daripada Roh Kudus yang akan terus menolong kita hari lepas hari untuk menjadi pelaku firman-Nya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Amin. Silakan duduk saat teduh.